Rapat tim reformasi Polri yang berlangsung kemarin berubah menjadi peristiwa yang tidak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang berada di dalam ruangan itu. Suasananya sangat berbeda dari rapat-rapat formal biasanya. Tidak ada basa-basi panjang, tidak ada senyum-senyum diplomatis, tidak ada ketukan meja menenangkan. Yang muncul adalah seorang presiden yang tampil dalam wujud paling tegasnya, bahkan bisa dibilang dalam wujud paling marahnya, sejak pertama kali ia dilantik. Begitu pintu ruangan rapat tertutup, Presiden Prabowo duduk, menatap seluruh jajaran yang hadir, lalu langsung memanggil dua nama besar yang biasanya dihormati banyak orang, Panglima TNI Jenderal Agus dan Kapolri Jenderal Listio. Teguran itu datang tanpa peringatan, tanpa perhalusan kata. Kamu, Pak Listio, Pak Agus." Suara Presiden terdengar rendah tapi penuh tekanan. "Untuk apa kamu pakai bintang 4 itu kalau kamu tidak bisa membantu rakyat menangani masalah seperti ini?" Kata-kata itu seperti petir di tengah ruangan. Orang-orang yang duduk di meja rapat langsung terdiam. Tidak ada yang berani mencatat. Tidak ada yang berani batuk sekalipun. Dua jenderal bintang 4 yang biasanya berbicara lantang mendadak hanya bisa menahan diri, menunduk, mencoba menyiapkan jawaban. Meski jelas mereka sendiri tahu bahwa jawaban apapun saat itu mungkin tidak akan memuaskan Presiden. Teguran itu bukan sekadar amarah spontan. Itu adalah puncak kekecewaan yang sudah lama menumpuk. Beberapa bulan terakhir, Presiden Prabowo menerima tumpukan laporan tentang celah-celah besar yang terjadi di sektor keamanan, penegakan hukum, dan terutama sektor pertambangan dan ekspor sumber daya alam. Laporan demi laporan menunjukkan pola yang sama, kebocoran yang masif, kolusi yang menggurita, dan pembiaran sistemik yang berlangsung puluhan tahun. Dan di tengah semua itu, aparat negara, yang harusnya menjadi benteng, justru sering tidak hadir, atau bahkan ikut bermain. Sebelum kemarahan itu meledak, rapat sempat melalui sesi jumpa pers dengan wartawan. Namun setelahnya, Presiden menyuruh seluruh awak media keluar, meminta pintu ditutup, dan meminta hanya orang-orang inti yang tetap tinggal. Yang hadir di ruangan bukan orang sembarangan. Para pimpinan kepolisian, perwakilan intelijen, pejabat kementerian, dan tentu saja Panglima serta Kapolri sendiri. Begitu rapat tertutup dimulai, Presiden langsung menyinggung sorotan publik yang semakin tajam terhadap Polri. "Polri ini dalam sorotan," ujarnya. "Dan kalian harus sadar diri, harus berubah, harus memperbaiki diri. Tidak bisa lagi seperti dulu. Negara ini tidak bisa dibangun kalau yang mengawal saja tidak tegas." Setelah itu, Presiden mengambil sebuah map tebal berisi data-data yang telah ia kumpulkan. Bukan data dari dalam negeri, bukan data dari kementerian atau lembaga yang seharusnya bertugas mencatat, tetapi data resmi dari pemerintah negara lain, khususnya negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Data impor mereka terhadap Indonesia jauh lebih detail, jujur, dan akurat. Dan disinilah semua masalah bermula. Presiden memberi contoh yang paling mencolok, ekspor nikel. Jika laporan resmi Indonesia menyebut ekspor sekitar 10 juta ton nikel, data impor Tiongkok menunjukkan angka yang 10 kali lipat, 100 juta ton. Artinya, ada selisih 90 juta ton yang tidak muncul dalam catatan pemerintah Indonesia. Tidak ada pajaknya, tidak ada royalti, tidak ada kontribusi kepada negara, dan tentu saja, tidak ada perlindungan terhadap kekayaan rakyat. Ini dicolong. Ini pencurian, kata Prabowo dengan nada tinggi. "Kalau sampai puluhan tahun begini dan kamu tidak tahu, kamu kerja apa? Kamu pakai bintang 4 untuk apa?" Ruangan kembali senyap. Presiden kemudian membuka halaman-halaman lainnya, satu persatu menunjukkan nama perusahaan yang sudah selama 25 tahun, 34 tahun, bahkan 40 tahun mencuri kekayaan alam Indonesia tanpa takut disentuh hukum. Ia membawa tabel, grafik, dan dokumen lengkap. Ia memaparkan asal data, nilai kerugian negara, dan celah-celah yang dipakai para oligarki untuk lolos dari kewajiban mereka. Yang membuat semua orang terkejut, data itu tidak berasal dari instansi manapun di dalam negeri, melainkan Presiden membelinya sendiri dari berbagai negara tujuan ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan satu kenyataan pahit. Sistem pencatatan negara selama ini terlalu mudah dimanipulasi. Pemerintah Indonesia selama puluhan tahun ditipu dengan rapi, dan aparat penegaknya entah tidak tahu, tidak mau tahu, atau mungkin sebagian justru ikut terlibat. Presiden lalu bertanya dengan nada getir, bagaimana mungkin negara dengan sumber daya sebesar ini, yang tanahnya kaya, lautnya luas,
Dan isinya tidak habis-habis, malah jadi negara yang hutang. Bagaimana rakyat bisa tetap miskin sementara para pebisnis ilegal, para oligarki, para koruptor bisa hidup seperti raja? Beliau menggambarkan rusaknya daerah-daerah tambang. Ada kesaksian mantan gubernur yang mengatakan daerahnya seperti wilayah mati. Tanah yang dahulu subur kini menjadi cekungan menganga. Hutan yang dulu rimbun berubah jadi kubangan air beracun. Kampung-kampung yang dulu hidup kini hanya dihuni beberapa keluarga yang bertahan dalam kesulitan ekonomi. Padahal daerah itu mengalirkan triliunan rupiah ke luar negeri. Tapi pendapatan daerah hanya ratusan miliar saja. Ketimpangan yang benar-benar tidak masuk akal. Yang lebih membuat Presiden murka adalah fakta bahwa pencurian sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan aparat di lapangan. Dari lokasi tambang, jalan logistik, pabrik smelter, transportasi darat, hingga pelabuhan, semuanya mustahil berjalan tanpa keberadaan aparat. Kalau semua berjalan mulus selama puluhan tahun, itu berarti ada pembiaran yang disengaja. Ada oknum yang ikut menikmati aliran uang gelap. Ada pihak yang sengaja melindungi oligarki, bahkan menutup mata terhadap kehancuran lingkungan dan kemiskinan rakyat. Kalau sistemnya bocor, wajar. Tapi kalau bocornya 34 tahun tidak ketahuan, itu bukan bocor lagi. Itu berarti dibuka pintunya, ujar Presiden dengan tajam. Beliau tahu tugasnya berat. Sangat berat. Lingkaran inti yang sungguh-sungguh mau bekerja bersamanya pun jumlahnya sedikit. Sementara politik di sekelilingnya penuh dengan orang-orang yang hanya ingin tampil saat kamera menyala, tapi menghilang saat kerja keras dibutuhkan. Media dipenuhi buzzer yang menyerang kebijakan pemerintah dengan narasi-narasi yang sengaja dibentuk agar rakyat bingung. Karena itu, Presiden menutup rapat dengan sebuah pertanyaan kepada semua pihak, bahkan kepada publik. Kalian mau percaya siapa? Percaya buzzer? Atau percaya data yang saya pegang sendiri? Hari itu, di dalam ruangan tertutup itu, terlihat jelas bahwa Prabowo bukan lagi sekadar pemimpin formal. Ia muncul sebagai pemimpin yang memutus lingkaran lama, lingkaran yang berisi oligarki, oknum aparat, pengusaha rakus, dan pejabat yang selama puluhan tahun bermain mata demi kerakusan pribadi. Ia tampak seperti seseorang yang siap mengakhiri permainan lama, meski harus melawan kekuatan besar yang sudah bercokol di negara ini selama puluhan tahun.